Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Salah satu peristiwa penting sebelum kemerdekaan adalah menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Saat itu, Jepang masih tercatat sebagai penjajah Indonesia. Seperti apa kronologinya? Pada 14 Agustus 1945 petang, Syahrir sedang mendengarkan radio mengenai siaran berita dari luar negeri yang mengabarkan pemerintah Kekaisaran Jepang menyerah kepada sekutu setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Wah, Jepang kalah. Jepang kalah dari sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Sultan Syahrir sesegera mungkin menuju rumah Muhammad Hatta. Bung. Selamat malam, Bung. Syahrir. Ada Jawa. Malah duduk. Yang ingin saya sampaikan, Bu, ini sangat penting. Baik, ada masalah apa? Mau mendengar Jepang kalah dari sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita, tapi jangan lewat PPKI, agar kemerdekaan kita tidak bisa buatan Jepang. Oh benar, ini Syahrir. Ya, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tapi siapa yang akan memproklamasikannya? Aku pikir Bung Karno yang paling pandai melakukannya. Apakah beliau menyetujuinya? Secara pribadi, beliau adalah ketua anggota PPKI. Kalau begitu, kita temui saja beliau. Baiklah. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menuju ke rumah Soekarno. Bung, Assalamualaikum. Bung. Paling masuk. Gua datang, Mas. Jadi ini Bung, Jepang telah kalah dari sekutu. Jadi saya ingin Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kita jangan percaya dulu dengan berita tersebut. Kita harus memastikan berita tersebut benar adanya. Jangan sampai kita gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi saya sudah pastikan bahwa informasi itu benar adanya, Bung. Tentu saya senang jika informasi tersebut benar adanya. Benar apa yang dikatakan Bung Karno, kita harus tetap waspada karena ini menyangkut masa depan rakyat kita. Itulah yang saya pikirkan. Kita harus memikirkan semua ini sebelum mengambil keputusan. Baiklah kalau begitu, saya pikir Bung Karno lah yang paling paham tentang rakyat kita. Setelah Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta datang ke rumah Soekarno dan mendapatkan penolakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, akhirnya beliau memutuskan untuk menemui golongan muda dan mengadakan rapat pemuda satu yang bertujuan mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Wikana dan Darwis menemui Soekarno. Permisi, Bung Karno. Bung Karno adalah pemimpin kami. Kami para pemuda sudah memutuskan jika Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tentu saja tanpa bantuan Jepang ataupun PPKI. Kami para pemuda sudah siap melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Pak, memberontak? Kamu pikir
kamu bisa menghadapi Jepang. Walau Jepang sudah menyerah pada sekutu, kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Musuh kita bukan Jepang, melainkan Belanda. Revolusi murni sudah menjadi keputusan para pemuda. PPKI itu wakil rakyat seluruh Indonesia. Kalau kemerdekaan tidak didukung oleh PPKI, maka tidak ada jaminan kemerdekaan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi para pemuda sudah memutuskan jika kemerdekaan itu bukan atas nama PPKI. Dalam PPKI tidak ada orang Jepang, jadi kemerdekaan itu bukan hadiah Jepang. Kita harus memanfaatkan sistem yang sudah dibangun Jepang. Ini yang dinamakan revolusi. Dari dalam yaitu manfaatkan saja sistem yang sudah ada. Lalu kita ganti orang-orang Jepang dengan orang-orang Indonesia yang sudah menjadi wakilnya. Tentu mereka senang jika dipromosikan kenaikan jabatan. Pokoknya, para pemuda menginginkan revolusi murni. Sekarang Bung Karno mau atau tidak memproklamasikan kemerdekaan itu. Jika tidak, akan terjadi pembunuhan terhadap para kolaborator Jepang. Tidak usah menunggu besok. Sekarang juga pegang kepala saya dan taruh di sana. Maksud saya bukan membunuh, Bung. Saya hanya memperingatkan Bung Karno jika situasi sudah semakin buruk dan para pengikut kita sudah semakin gelisah. Dan jika Bung Karno tidak melakukan sesuai yang kami janjikan, Bung Karno yang akan menanggung akibatnya. Baiklah. Ternyata hasil rapat pemuda 1 gagal hingga para golongan muda mengadakan rapat pemuda 2 yang menghasilkan keputusan untuk menculik Soekarno dan Hatta keluar kota, yaitu ke Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang.